Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN Knowledge, ketemu lagi di video seputar informasi tentang ASN. Kali ini kami akan memberikan informasi tentang sebuah kesempatan atau kabar gembira bagi yang berminat untuk mengikuti uji kompetensi bagi jabatan fungsional penata ruang. Ya, atau uji kom penata ruang. Ini baru-baru saja Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat edaran yang isinya memberikan kesempatan kepada para PNS yang berminat untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional penata ruang ahli pertama sampai dengan ahli madya pada periode pertama tahun 2022. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak. Nah, dasarnya adalah surat edaran dari PLT Direktur Jenderal Tata Ruang nomor KP 0102-124/200-2 Romawi /2022. Surat ini tertanggal 23 Februari 2022 yang ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian instansi pengguna jabatan fungsional penata ruang tingkat pusat maupun para pejabat pembina kepegawaian instansi pengguna jabatan fungsional penata ruang tingkat provinsi, kabupaten ataupun kota. Perihal suratnya yaitu uji kompetensi jabatan fungsional penata ruang ahli pertama sampai dengan ahli madya periode 1 tahun 2022. Nah, dalam surat ini ya diberikan kesempatan kepada para ASN di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional penata ruang. Namun kembali lagi bahwa pelaksanaan daripada uji kompetensi ini tentu akan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing instansi. Misalnya apakah formasinya tersedia, apakah PNS-nya ada yang berminat dan seterusnya. Nah, dasar hukum dari surat ini adalah bahwa menindaklanjuti peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 78 tahun 2020 tentang jabatan fungsional penata ruang. Ya, jadi dasar hukum dari jabatan fungsional penata ruang itu mengacu pada Permen RB nomor 78 tahun 2020, di mana di dalamnya dijelaskan tentang secara detail jabatan fungsional penata ruang itu seperti apa. Kemudian dasar yang kedua yaitu adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 26 tahun 2019 tentang uji kompetensi jabatan fungsional penata ruang. Ya, jadi ini yang mendasari melatar belakangi surat edaran ini yang memberi kesempatan pada para PNS untuk mengikuti uji kompetensi ya dalam rangka pengangkatan pertama ataupun dalam rangka kenaikan jenjang. Apa sih uji kompetensi? Uji kompetensi adalah proses penilaian baik secara teknis maupun non teknis untuk menentukan kompetensi pegawai negeri sipil berdasarkan standar kompetensi. Jadi uji kompetensi ini nanti diperuntukkan bagi PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional penata ruang. Artinya PNS ini menjalani mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan. Nah, sebelum diangkat menjadi jabatan fungsional, PNS tersebut harus dilakukan proses uji kompetensi dulu. Apakah secara kompetensi sesuai dengan jabatan nanti yang akan diduduki dalam penata ruang tersebut. Atau uji kompetensi ini diperuntukkan juga bagi pegawai negeri sipil atau pejabat fungsional penata ruang yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Jadi untuk segmen kedua ini adalah para PNS ini sudah jelas menduduki jabatan fungsional penata ruang, namun akan melakukan naik jenjang. Misalnya dari ahli pertama naik jenjang ke muda, atau dari jenjang muda naik ke madya, dan seterusnya. Ya, jadi sebelum dilakukan kenaikan jenjang, pejabat fungsional ini harus mengikuti dan lulus uji kompetensi terlebih dahulu.
Kemudian apa sih perbedaan pengangkatan dalam jabatan fungsional? Secara umum, ya kalau tadi kita bicara di sini peruntukan uji kompetensi ini bagi pegawai negeri sipil yang akan diangkat dalam jabatan fungsional. Nah, sebetulnya ada berapa mekanisme seorang pegawai negeri sipil itu diangkat dalam jabatan fungsional? Secara umum ada 4 ya, pengangkatan pertama. Yang pertama, pengangkatan pertama ini biasanya diperuntukkan kepada para calon jabatan fungsional yang melamar ketika CPNS sudah melamar formasi fungsional. Jadi pengangkatan pertama ini dari CPNS ya. Pada saat mereka melamar CPNS itu sudah melamar formasi sebagai fungsional. Maka nanti ketika 100% akan diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan yang dilamar. Itu pengangkatan pertama. Ya. Yang kedua adalah penyesuaian atau in-passing. Sebetulnya pemerintah telah memberikan kebijakan in-passing penyesuaian ini secara nasional yang berakhir pada bulan April tahun 2021. Namun, ada beberapa instansi pusat yang masih membuka kesempatan untuk mengangkat pejabat fungsional melalui mekanisme in-passing. Biasanya ini diperuntukkan untuk jabatan fungsional yang baru dibentuk. Yang ketiga adalah pengangkatan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Ya, jadi misalnya sebelumnya yang PNS tersebut adalah sudah duduk pada satu jabatan, mengikuti uji kompetensi seperti yang sekarang ditawarkan ini, kemudian nanti diangkat dalam jabatan fungsional. Itu melalui mekanisme perpindahan. Kemudian yang keempat adalah promosi. Pengangkatan melalui promosi ini biasanya diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil yang menciptakan sebuah inovasi ya, karya inovasi, sehingga dia diberikan kesempatan untuk mengikuti atau diangkat dalam jabatan fungsional melalui mekanisme promosi. Dan yang kelima itu ada yang baru saja kemarin dilakukan dan ini mungkin hanya sekali terjadi ya, yaitu tentang pengangkatan ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan. Nah, ini ditujukan bagi para pegawai negeri sipil yang sebelumnya duduk di jabatan struktural, baik pejabat administrator ataupun pengawas kalau di lingkup pemerintah kabupaten kota, kemudian disetarakan ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan. Dasarnya adalah Permenpan RB nomor 17 tahun 2021. Ya, ini sudah dilakukan dan berakhir di tanggal 31 Desember tahun 2021 yang lalu. Nah, ini 5 mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional. Kaitan dengan uji kompetensi ini yang dilakukan yaitu nanti pengangkatannya melalui mekanisme perpindahan. Penata ruang, instansi pembinanya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang. Kemudian uji kompetensinya ini yang dilaksanakan untuk tadi jabatan fungsional jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya, dilaksanakan pada periode 1 ini pada bulan Mei 2022 yang akan datang. Nah, sekarang sudah dibuka mulai pendaftarannya. Jadi sekali lagi kepada para pegawai negeri sipil yang berminat untuk mengikuti dan untuk mengikuti uji kompetensi dan berminat untuk diangkat dalam jabatan fungsional maupun kenaikan jenjang bisa mengikuti kesempatan ini. Kemudian apa saja ketentuan umumnya? Yang pertama adalah tersedianya formasi kebutuhan jabatan fungsional penata ruang dengan jumlah peserta uji kompetensi jabatan fungsional penata ruang tidak melebihi jumlah formasi kebutuhan yang tersedia. Jadi misalnya katakanlah di Dinas PUPR itu dibutuhkan formasinya adalah 5. Ternyata yang diikut sertakan dalam uji kompetensi itu 10. Nah, nanti berarti ada kelebihan tuh peserta yang uji kompetensi dengan kebutuhan formasi yang tersedia. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan nanti ketika peserta yang ikut uji kompetensi itu lulus, nah ternyata secara formasinya tidak memungkinkan diangkat semua. Jadi diharapkan nanti yang mengikuti uji kompetensi ini adalah sesuai, tidak melebihi ya formasi kebutuhan yang tersedia. Ketentuan umum yang kedua adalah instansi pusat atau daerah yang belum memiliki instansi pusat atau daerah yang belum memiliki atau hendak melakukan pembaharuan perhitungan formasi jabatan fungsional penata ruang agar mengajukan usulan verifikasi formasi kepada PLT Direktur Jenderal Tata Ruang paling lambat tanggal 16 Maret 2022 bisa dilakukan melalui email
fungsionalpenataruang@gmail.com. Penjadwalan verifikasi formasi akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, ada kesempatan nih sampai beberapa hari ke depan bagi instansi pusat ataupun daerah yang akan merubah ya, memiliki atau hendak melakukan pembaharuan tentang formasi pejabat fungsional penata ruang ini bisa dilakukan usulannya melalui PLT Direktur Jenderal Tata Ruang paling lambat tanggal 16 Maret ya. Kemudian ketentuan umum yang ketiga adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh organisasi, dalam hal ini adalah instansi atau badan atau dinas, agar mendaftarkan diri dengan mengunggah dokumen kelengkapan pendaftaran melalui laman cbt.atrbpn.go.id paling lambat tanggal 28 Maret tahun 2022. Ya, jadi nanti pendaftarannya untuk mengikuti uji kompetensi ini dilakukan secara online. Ya, jadi bisa melalui alamat tadi cbt.atrbpn.go.id. Ya, paling lambatnya adalah tanggal 28 Maret 2022. Kemudian ketentuan berikutnya adalah format dokumen persyaratan pendaftaran ujian kompetensi jabatan fungsional penata ruang ahli pertama sampai dengan ahli madya periode 1 tahun 2022 ini dapat diunduh melalui laman bit.ly/ukom.jfpr ya, U-nya besar, JFPR-nya besar semua. Ya, bisa diunduh di link tersebut, nanti ada format dokumen apa saja yang harus disiapkan. Dan yang terakhir adalah peserta uji kompetensi jabatan fungsional penata ruang ahli pertama sampai dengan ahli madya periode 1 dapat berasal dari PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional penata ruang ataupun pejabat fungsional penata ruang yang akan naik jenjang setingkat lebih tinggi. Ya, jadi terbuka kesempatan ini baik bagi PNS yang berminat untuk diangkat dalam jabatan fungsional maupun bagi PNS pejabat fungsional penata ruang yang akan melakukan untuk memenuhi syarat dalam kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi. Kemudian berikutnya adalah persyaratan umum. Ya, uji kompetensi bagi pengangkatan jabatan fungsional penata ruang ini bahwa PNS yang akan mengikuti uji kompetensi untuk diangkat dalam jabatan fungsional penata ruang ahli pertama sampai dengan ahli madya periode 1 tahun 2022 ini harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah berijazah paling rendah S1 atau diploma 4 untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli muda. Ya. Dan paling rendah S2 untuk jenjang ahli madya dengan kualifikasi pendidikan diantaranya nih program studinya yang bisa diangkat dalam jabatan fungsional ini. Yang pertama adalah perencanaan wilayah dan kota atau planologi, teknik arsitektur, kemudian teknik sipil, teknik lingkungan, geografi, teknik geodesi, atau teknik geologi. Ya, jadi ini program studi yang memungkinkan untuk bisa diangkat dalam jabatan fungsional penata ruang ini. Kemudian yang kedua, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang paling singkat selama 2 tahun. Ketiga, nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Dan yang keempat, syarat usia paling tinggi adalah untuk jenjang pertama sampai dengan muda 53 tahun. Dan untuk madya 55 tahun. Adapun dokumen persyaratan yang harus dilengkapi antara lain. Yang pertama adalah surat usulan calon peserta dari pejabat pembina kepegawaian pusat atau daerah ditujukan kepada Sekretaris Jenderal UB Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua adalah surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan surat keputusan pengangkatan
pegawai negeri sipil yang telah dilegalisasi atau dilegalisir. Yang ketiga, ijazah minimal D4 atau S1 dan S2 asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan, perencanaan wilayah dan kota atau planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan, geografi, teknik geodesi, atau teknik geologi. Ijazah S3 dilampirkan bila ada. Ini maksudnya ijazah asli di sini scan ya. Jadi ijazahnya kan nanti diunggah, yang di scan adalah yang asli bukan yang fotokopi. Kemudian yang keempat, surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi bagi pegawai yang telah memiliki gelar pendidikan S2 atau S3 dan belum tercantum pada SK pangkat terakhir agar melampirkan surat izin pencantuman gelar atau IPG atau surat keterangan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat atau UPKP. Kemudian dokumen yang kelima adalah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan atau surat keputusan penempatan pegawai terakhir yang telah dilegalisasi. Dokumen keenam yaitu surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dokumen ketujuh yaitu surat keterangan memiliki pengalaman pernah melakukan tugas di bidang penataan ruang sekurang-kurangnya 2 tahun yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Kedelapan, penilaian kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 9, daftar riwayat hidup, dan yang terakhir, dokumen ke-10 yaitu surat pernyataan kebutuhan formasi jabatan fungsional penata ruang. Nah, inilah dokumen-dokumen yang harus dilampirkan bagi seorang pegawai negeri sipil yang berminat untuk mengikuti uji kompetensi sebagai syarat dalam pengangkatan dalam jabatan fungsional. Kemudian yang kedua, persyaratan untuk kenaikan jenjang. Jadi bagi pegawai negeri sipil yang berminat mengikuti uji kompetensi ini untuk syarat kenaikan jenjang, maka penata ruang yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, sedang menduduki jabatan fungsional penata ruang. Jadi pasti yang akan mengikuti ini adalah Japung menata ruang. Yang kedua, nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Ketiga, telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan. Jadi nanti dipastikan dulu, dihitung angka kreditnya, ditetapkan oleh tim penilai angka kredit dan ditetapkan. Kemudian rekomendasinya adalah bisa dilakukan kenaikan jenjang jabatan. Nah, maka baru mengikuti uji kompetensi. Yang keempat, penata ruang muda yang akan naik jenjang penata ruang ahli madya wajib memiliki ijazah magister di bidang perencanaan wilayah dan kota atau planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan, geografi, teknik geodesi, ataupun teknik geologi. Ini persyaratannya. Kemudian apa dokumen yang harus dilampirkan? Di antaranya adalah surat usulan calon peserta dari pejabat pembina kepegawaian pusat atau daerah kepada Sekretaris Jenderal UP Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kedua, surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi. Yang ketiga, surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional penata ruang yang telah dilegalisasi. Keempat, penilaian angka kredit atau pangkat terakhir. Kelima, surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Keenam, daftar riwayat hidup. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan kebutuhan formasi jabatan fungsional penata ruang. Kemudian apa syarat khususnya? Nah, ini persyaratan khusus itu untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional penata ruang ahli pertama dan 5D periode 1 tahun 2022 ini dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi peserta uji kompetensi jabatan fungsional penata ruang yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, bahwa waktu maksimal pengajuannya yaitu paling kurang 6 bulan dari periode kenaikan pangkat terakhir. Nah, sedangkan persyaratan khusus yang kedua yaitu tidak sedang menjalankan tugas belajar atau cuti di luar tanggungan negara atau cuti melahirkan pada saat
pelaksanaan uji kompetensi. Jadi dipastikan adalah yang mengikuti uji kompetensi ini adalah PNS aktif, ya, tidak sedang tugas belajar maupun tidak sedang cuti di luar tanggungan negara. Berikut adalah jadwal pelaksanaannya. Jadi kegiatan pendaftaran dan pengumpulan berkas melalui cbt.atrbpn.go.id dilakukan dari tanggal 17 sampai 28 Maret 2022. Jadi sekarang sudah mulai, ya, Bapak Ibu yang berminat bisa mengecek di link tersebut. Kemudian kegiatan kedua yaitu pemeriksaan berkas administrasi tanggal 29 Maret sampai 5 April 2022. Tahap ketiga pengumuman seleksi administrasi 19 April 2022. Keempat pelaksanaan uji kompetensinya 17 sampai 20 Mei 2022. Dan yang terakhir pengumuman hasil uji kompetensi tanggal 20 Juni tahun 2022. Bagi Bapak Ibu yang berminat, untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi unit kerja yang membidangi kepegawaian di instansinya masing-masing. Demikian, semoga sukses, ya. Semoga informasi ini bermanfaat, memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu yang berniat untuk beralih ke jabatan fungsional. Ini sebuah kesempatan yang berharga, ya. Silakan diikuti. Masih ada waktu dan kesempatan. Manfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga tonton video-video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.